Selamat pagi anak-anak. Dan tukang guru. Pagi Pak Guru. Apa kabar hari ini? Baik Pak Guru. Sehat selalu, tetap semangat ya. Kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Jadi baik anak-anak, kita lanjut. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keragaman budaya bangsaku, yang terdapat pada pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah melalui percobaan, anak-anak bisa menjelaskan sifat bunyi merambat dengan lengkap. Yang kedua, melalui percobaan, anak-anak mampu membuat laporan tentang alat bunyi merambat dengan sistematis. Yang ketiga, setelah membaca teks pawai budaya, anak-anak mampu membandingkan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. Yang keempat, setelah membaca teks pawai budaya, anak-anak mampu membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam setiap paragraf dalam bentuk pikiran. Lalu, sudah lupa Pak. Lupa Pak Guru. baik, kalau lupa nanti Pak Guru ingatkan lagi ya. Iya Pak. Pelajaran kita yang lalu itu tentang keragaman alat musik tradisional Indonesia. Oh iya. Di mana setiap daerah yang ada di wilayah Indonesia memiliki alat musik tradisional yang berbeda-beda. Anak-anak, baik, coba kita perhatikan. Amati gambar musik yang berasal dari beberapa daerah. Di situ ada alat musik tradisional Bali, alat musik tradisional Nusa Tenggara Barat, dan ada alat musik tradisional Nusa Tenggara Timur. Baik anak-anak, dari alat musik tersebut mengeluarkan bunyi jika dimainkan. Pernah dengar bunyi musik anak-anak? Pernah Pak Guru. Setiap hari. Jadi kalau pernah dengar, Pak Guru bertanya, bagaimana bunyi musik tersebut sampai ke telinga kita? Pak Guru. Baik, untuk kita mengetahui bahwa bunyi itu dapat didengar, coba kita perhatikan gambar berikut. Lonceng yang berbunyi dan anak yang sedang mendengarkan atau orang yang sedang mendengarkan. Kenapa bunyi lonceng itu didengar? Bahwa bunyi didengar karena adanya penghantar dan sumber bunyi. Baik anak-anak, kita lanjut. Di situ ada sifat bunyi merambat, di mana bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Di situ ada 3 syarat. Yang pertama, ada sumber bunyi, ada media penghantar, dan yang ketiga ada pendengar. Bunyi dapat merambat melalui media perambatan yaitu melalui udara, melalui zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Jadi baik anak-anak, kemarin Pak Guru sudah kirim lewat WA itu LKPD tentang percobaan. Anak-anak sudah lihat ya? Sudah Pak Guru. Bunyi merambat melalui udara, bunyi merambat melalui zat cair, dan bunyi merambat melalui benda padat ya? Baik. Iya Pak Guru. Kita lanjut. Adapun faktor perambatan bunyi yang kita temui dalam kehidupan. Nah, baik kita lanjut. Coba perhatikan gambar yang ada di layar situ adalah sebuah tambur yang dipukul oleh seseorang dan bisa didengar karena bunyi merambat melalui media udara. Itu adalah
Dan yang kedua, bunyi merambat melalui zat cair. Gambar merupakan ikan lumba-lumba, bisa terdengar melalui radar dari kapal selam. Itu yang kedua. Sedangkan contoh yang ketiga, itu adalah rel kereta api. Jika kita menempelkan telinga pada rel kereta api, berarti kita mendengarkan suara roda kereta api walaupun jaraknya masih belasan kilometer. Itu merupakan bunyi merambat melalui benda padat. Sudah. Baik. Kita Sudah, lanjut Pak. pada materi berikutnya, yaitu bahasa Indonesia. Mari kita mengamati gambar. Gambar apa? Baik anak-anak, itu merupakan gambar pawai budaya dari daerah yang ada di Indonesia. Nah, Pak Guru kemarin sudah share itu teks pawai budaya ya? Sudah Iya, dapat Pak Guru. anak-anak? Habis, Pak. Sudah baca toh? Nah, kalau kalian sudah baca, berarti silakan kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks pawai budaya. Seperti pada diagram peta pikiran yang ada pada layar. Nanti dibuat seperti itu ya anak-anak. Iya. Baik. Kita lanjut. Guru. Ya, Nateresia. Apa itu gagasan pokok? Inti bacaan, Pak Guru. Baik, Nak. Baik, Pak Guru akan jelaskan. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Itu adalah pengertian tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik, untuk kita menentukan suatu gagasan pokok atau gagasan pendukung dalam setiap paragraf, maka kita harus memperhatikan beberapa langkah. Yang pertama itu kita membaca paragraf dengan cermat. Jangan kita membaca dengan cepat-cepat, tetapi kita membacanya dengan cermat dan dipahami apa isinya. Ditemukan dan ingat bahwa gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf terdapat atau terletak di awal atau akhir, bahkan ada di seluruh paragraf. Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak Guru. Baik. Jika semuanya pada paham, Pak Guru akan kasih tugas, dan tugas ini silakan dikerjakan dan dikirim lewat grup WA. Paham anak-anak? Paham, Pak Guru. Baik, itu Ini. ada uji kemampuan. Yang pertama di muatan mata pelajaran IPA. Perhatikan gambar di bawah ini. Di situ ada seorang dokter sedang mendengarkan detak jantung pasien dengan menggunakan stetoskop. Nah, di situ yang pertanyaan pertama, melalui apakah bunyi detak jantung pasien sampai ke telinga dokter? Yang kedua, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui di sini. Sedangkan dalam muatan bahasa Indonesia, tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat pada teks pawai budaya di paragraf ketiga dan kelima dalam dikerjakan dan dikirimkan di Pak Guru ya, bukan dijawab sekarang. Untuk dikirim tugasnya ini, dan tolong selesaikan juga tugas yang ada di LKPD yang Pak Guru telah. Pak Guru. Jadi baik, ini saja paparan materi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Iya, Pak Guru. Jadi sebelum kita Ya, Pak. mengikuti kegiatan kita, terlebih dahulu mari kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sampai jumpa di lain kesempatan anak-anak. Tetap jaga kesehatan ya. Iya, Pak Guru. Pak Guru.